Oke. Oke, tes tes tes. Assalamualaikum dulur, kembali lagi di vlog Ega Diwul. Kali ini Ega Diwul masih di seputaran Dusun Benagung, Desa Sukarjo, Kecamatan Tirtomoyo, dan akan mencoba mereview sebuah usaha yang sederhana namun kaya manfaatnya dulur. Oke, usaha apakah itu? Oke, usaha jamur tiram dan juga jamur kuping dulur. Ini saya sudah berada di lokasi perusahaan atau penangkaran jamur ya dulur. Udaranya lumayan sejuk dan mantap sekali untuk usaha jamur ya, karena usaha jamur itu memerlukan udara yang sejuk dan tidak panas. Nah, kayak gini dulur penampakannya jamur tiram yang masih di wadahnya atau medianya, jadi belum dipetik ya. Medianya ini cukup sederhana karena terbuat dari untuk graji dan juga obat apa gitu, pokoknya diobatin jadi jamur kayak ragi gitu dulur. Dan penempatannya tidak begitu rumit ya dulur, dan tidak memakan banyak tempat karena cukup ditumbuk dan disekat-sekat gini. Satu sekatnya bisa ratusan wadah termuat. Oke, untuk lebih lanjutnya mari kita simak penjelasannya dari sang pemilik tempat jamur ini. Oke. Kita sudah ketemu dengan pemilik jamur ini. Kita sedikit tanya-tanya ya, gimana kelebihannya jamur dan juga cara menanamnya itu gimana gitu. Oke, langsung kita ke pemiliknya dengan Pak Supri ya. Ya, terima kasih. Untuk jamur itu ada beberapa jamur ya, beberapa jenis jamur. Jadi jamur itu ada yang saya budidaya itu ada dua. Yang pertama itu jamur tiram. Ini seperti ini jamur tiram. Kemudian ada jamur kuping. Untuk budidayanya agak berbeda ya dalam pemeliharaan. Bibitnya sama lah, kalau media tanamnya sama. Bibitnya beda tentu karena kuping sama tiram. Tapi untuk pemeliharaannya berbeda, lebih spesifik ke jamur kuping. Kalau jamur kuping itu harus berani di dalam penyemprotan, walaupun musim hujan tetap disemprot. Artinya bahwa dia memerlukan air yang cukup banyak untuk tumbuhnya, untuk besarnya. Tapi kalau jamur tiram tidak, kalau udah musim hujan semprot penyemprotan, justru kalau udah terlalu banyak air akan gampang luas kalau bahasa Jawanya, atau gampang layu. Jadi seperti itu. Tapi kalau musim kemarau, musim panas ya sehari sekali, 2 kali harus ada penyemprotan, mengkondisikan cuaca seperti itu. Itu untuk pemanenannya tuh bisa berapa hari itu Pak? Tergantung, kalau jumlahnya banyak untuk jamur tiram karena tumbuhnya tidak bareng ya setiap hari bisa panen. Yang penting kita bisa menjualnya. Kalau jamur kuping itu 1 kali panen, 21 hari kita panen bareng. Rata-rata bareng, dikeringkan jadi awet. Kalau jamur kuping sudah dikeringkan itu bisa berbulan-bulan tahan, tidak akan rusak. Beda dengan jamur tiram. Kalau jamur tiram sekali kita panen harus kita bisa jual, kalau tidak akan layu. Seperti itu. Ada hal khusus atau rintangan yang membuat kendala gitu Pak? Ada kendala apa sehingga membuat itu jamur gagal untuk panen Pak? Ya banyak faktor ya, terutama cuaca, kemudian juga faktor bibit ya, dan faktor pemeliharaan, dan juga ada faktor media tanam. Banyak juga sih ya, secara detail mungkin untuk kayak media tanam ya harus dengan dari hasil gergajian itu yang serbuk gergaji yang bagus, tidak yang banyak bergetah seperti itu. Kalau pemeliharaan ya karena ini jamur butuh air, penyemprotan ya harus rutin, nonton cuaca, mengkondisikan cuaca. Kemudian paling ulat, kalau ulat itu
tinggal kebersihan dari petani. Kalau kita bersih, rajin, sering dibersihkan tempatnya, insya Allah bagus sih, tidak seperti itu. Saya kira untuk jamur itu kalau kita berani spekulasi langsung budidaya secara otodidak, kita akan bisa. Oke, begitu sedikit ulasan untuk budidaya jamur ya di kampung saya sini, di kampung sini, terutama di kampung Kebun Agung sini ya, dulur ya. Sini lagi booming ini untuk jamur tiramnya yang bisa dikonsumsi setiap hari, bisa untuk lauk, ada juga untuk digoreng. Oke Pak, sedikit lagi ya, satu pertanyaan lagi. Untuk medianya itu diambil dari beli atau bikin sendiri itu Pak? Kebetulan saya beli media tanam, tapi kalau bikin sendiri juga ada beberapa media sih ya, seperti campuran dari serbuk gergaji, kemudian bekatul ya, atau dedak, kemudian ada dolomit, dicampur, disterilisasi dengan penguapan, kemudian didinginkan baru diisi bibit. Seperti itu secara teorinya. Oke, terima kasih Pak sudah meluangkan waktu bersama Ega Diwul. Sukses selalu Ega Diwul. Oke Pak, makasih. Oke. Begini aja. Baik telur, kita sudah sama-sama dengarkan ya sedikit ulasan tentang bagaimana cara budidaya jamur tiram dan jamur kuping. Jadi dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa petani jamur itu tidak memerlukan keahlian khusus, cuman kita harus rajin dan juga pandai-pandai membaca situasi cuaca untuk penyemprotannya gitu. Baik dulu, cukup sampai di sini dulu video kali ini tentang budidaya jamur tiram dan juga jamur kuping. Terima kasih sudah menyaksikan dan jangan lupa like, subscribe, dan komen. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam justice.